Hai everyone, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku akan membahas materi pemasaran jasa, salah satu mata kuliah yang ada di jurusan manajemen. Let's learn together. Oke, for the first, apa sih komunikasi pemasaran jasa itu? Materi komunikasi pemasaran jasa melibatkan strategi untuk mempromosikan layanan. Ini mencakup identifikasi target audiens, pengembangan pesan yang menarik, pemilihan saluran komunikasi yang efektif, dan evaluasi hasil kampanye. Dalam persentase, fokuslah pada keunggulan unik layanan dan bagaimana komunikasi dapat membangun hubungan positif dengan pelanggan potensial. Lalu, seperti apa pengelolaan manajemen dalam bidang jasa? Pengelolaan manajemen dalam bidang jasa melibatkan aspek-aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian layanan yang disediakan. Penting untuk memahami kebutuhan pelanggan, melibatkan karyawan dalam proses pengembalian keputusan atau pengambilan keputusan, dan mengukur kinerja untuk meningkatkan mutu layanan. Faktor-faktor seperti pelatihan karyawan, pengelolaan hubungan pelanggan, dan inovasi dalam penyediaan layanan juga menjadi bagian integral dari manajemen jasa. Seperti apa kualitas pelayanan jasa? Kualitas pelayanan jasa mencakup sejumlah faktor termasuk responsivitas, kehandalan, asuransi, dan empati terhadap kebutuhan pelanggan. Penting untuk mendengarkan umpan balik pelanggan, memahami harapan mereka, dan memberikan solusi yang efektif. Pelatihan karyawan, desain proses layanan yang efisien, dan peningkatan terus-menerus dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan jasa. Dalam konteks ini, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan juga menjadi kunci untuk kesuksesan jangka panjang dalam pelayanan jasa. Kemudian seperti apa model kualitas jasa yang umum digunakan? Model kualitas jasa yang umum digunakan adalah model ServQual. Model ini mengidentifikasi 5 dimensi kualitas jasa. Yang pertama, keandalan atau reliability. Kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara konsisten dan akurat. Kemudian yang kedua ada daya tanggap atau responsiveness. Kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat. Yang ketiga ada asuransi atau assurance, kepercayaan dan keamanan yang diberikan oleh karyawan dalam memberikan layanan. Yang keempat ada empati, kemampuan untuk memahami dan merespon kebutuhan pelanggan dengan perhatian dan perasaan. Yang kelima ada tangibles, penampilan fisik dari fasilitas, personel, peralatan, dan komunikasi visual yang terkait dengan layanan. Model ServQual membantu perusahaan untuk mengukur persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan mereka dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Oke, mengenai kepuasan layanan di bidang jasa. Kepuasan layanan di bidang jasa merupakan hasil dari sejauh mana harapan pelanggan terpenuhi oleh pengalaman yang mereka dapatkan. Faktor-faktor seperti kualitas layanan, responsivitas, kesesuaian dengan harapan, dan interaksi personal memainkan peran kunci. Pengukuran kepuasan pelanggan melalui umpan balik, survei, dan evaluasi dapat membantu perusahaan memahami area di mana mereka berhasil dan di mana perbaikan diperlukan. Pemeliharaan hubungan pelanggan yang kuat juga berperan penting dalam memastikan kepuasan pelanggan yang berkelanjutan di bidang jasa. Lalu, seperti apa penanganan dan pengadaan pemulihan pemasaran jasa? Penanganan dan pengadaan pemulihan dalam pemasaran jasa mencakup langkah-langkah untuk menangani situasi di mana pelanggan tidak puas atau mengalami masalah dengan layanan. Ini melibatkan yang pertama, tanggapan cepat. Merespon keluhan atau masalah pelanggan dengan segera untuk mengatasi kekhawatiran mereka. Yang kedua, komunikasi efektif. Berkomunikasi dengan jelas dan efektif kepada pelanggan mengenai langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki situasi. Yang ketiga, pemulihan kualitas layanan. Memperbaiki atau menggantikan layanan yang tidak memuaskan untuk membangun kembali kepercayaan pelanggan. Yang keempat, pelatihan karyawan. Memastikan karyawan terlatih untuk menangani situasi sulit dengan empati dan solusi yang memadai. Kemudian yang terakhir, yang kelima, umpan balik dan evaluasi. Mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk terus meningkatkan layanan dan mencegah masalah serupa di masa yang akan datang. Pengadaan pemulihan ini penting untuk memelihara reputasi perusahaan dan memastikan kepuasan meningkatkan pelanggan dalam jangka panjang.
Kita beralih ke pemasaran jasa di bidang e-bisnis. Pemasaran jasa pada e-bisnis melibatkan strategi khusus yang memanfaatkan platform online. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan meliputi yang pertama, optimasi mesin pencari atau SEO, menyusun konten yang relevan dalam menggunakan kata kunci untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencarian. Yang kedua, pemasaran konten, membuat dan mendistribusikan konten yang informatif dan menarik untuk menarik pelanggan potensial. Yang ketiga, media sosial, memanfaatkan platform media sosial untuk memanfaatkan platform media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan, mempromosikan layanan dan membangun kesadaran merek. Yang keempat, pemasaran email. Menggunakan kampanye email untuk berkomunikasi dengan pelanggan, memberikan penawaran khusus dan menjaga keterlibatan. Yang kelima ada analisis data. Memanfaatkan analisis data untuk memahami perilaku pelanggan online, memonitor kinerja kampanye dan membuat perbaikan berdasarkan informasi yang ditemukan. Yang keenam ada pelayanan pelanggan online, menyediakan fasilitas pelayanan pelanggan secara online seperti obrolan langsung atau dukungan melalui media sosial untuk memberikan respon cepat. Yang ketujuh, pengoptimalan pengalaman pengguna atau UX, memastikan situasi web dan platform e-bisnis memberikan pengalaman pengguna yang lancar dan mudah dipahami. Dengan memadukan elemen-elemen ini, perusahaan dapat memaksimalkan potensi pemasaran jasanya dalam lingkungan e-bisnis. Oke teman-teman, seperti itulah ringkasnya mengenai materi pemasaran jasa. See you in the next video. Bye-bye.